Ketua tingkatnya nggak ada. Nah, oh ini ya, sorry, 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 sorry. Tak terlihat. Baca di buku apa kemarin? Baca di mana? Udah deh, kata kuncinya aja yang kalian dapat ketika baca-baca yang ini apa? Ada nggak yang tahu kata kuncinya? Yang sering muncul di mekanisme kontrol molekular siklus sel. Apa? Checkpoint. Oh ya, checkpoint ada. Apa itu checkpoint? Kuis itu ya? Nggak ada di zaman kalian ya? Nggak apa-apa, jangan jangan ketakut kayak gitu. Kenapa diam semua? Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, antara lain tentang mekanisme kontrol siklus sel yang berbasis protein kinase. Ya, nanti kita ketemu namanya CDK sama siklin. Kemudian ada MPF, maturation promoting factor, sama MPase promoting factor, kemudian replication block, feedback control, kemudian kontrol siklus sel pada organisme multiseluler dengan baik dan benar. Referensinya ini ada 3, tapi kalau ada buku lain lebih bagus ya. Yang ini nggak jalan ya? Yang di Zoom jalan nggak? PowerPoint-nya? Tidak, Dok. Tidak, Dok. Nah, gimana tuh? Ada yang bisa ini nggak? Operatorin? Ya, jadi siklus sel ya masuk ke siklus sel dulu. Jadi siklus sel adalah rangkaian peristiwa yang mengarah ke perbanyakan yaitu duplikasi dan pembelahan sel. Kemudian ada proliferasi sel yaitu ini hal yang penting untuk perkembangan ya pemeliharaan homeostatis jaringan yang stabil dan penggantian sel yang mati atau yang rusak. Ya. Elemen kunci dari proliferasi sel adalah replikasi DNA ya. Kalau sudah terjadi replikasi DNA, dia akan membentuk anakan baru ya. Urutan ini yang menghasilkan pembelahan sel disebut siklus sel. Nah, siklus ada fase-fasenya ya, ada antara lain ada interfase, mitosis ya. Interfase ini ada 3 fase. Ada fase G1, G1 atau GAP1 ya. Ini pertumbuhan presintetik ya, yaitu interval antara mitosis dan permulaan replikasi DNA. Kemudian fase sintesis. Nah, fase S ini adalah fase saat DNA terreplikasi. Kemudian fase J2 atau G2 pertumbuhan premitotik yaitu interval antara penghentian replikasi DNA dan permulaan mitosis. Kemudian mitosis ya, mitosis itu pembelahan sel yang ada profase, metafase, anafase sama telofase. Nah, kemudian ada selain fase-fase G1S sama G2 ada juga namanya G0. Itu
Nanti minta Kak Indra ganti ya baterai yang baru. Sel fase G0 itu sel pada keadaan diam ya atau senescent atau quiescent ya. Artinya dia tidak aktif membelah. Nah, ini diagram ya, diagram fase-fase itu ya. Ya, kita lihat kalau interfase sama mitosis yang paling panjang itu interfase. Mitosis hanya sebentar. Nah, interfase dibagi lagi 3 fase tadi ya. G1, eh, S sama G2. Mitosis ada mitosis sama sitokinesis. Sitokinesis itu ketika selnya membelah menjadi 2 ya. Nah, apa itu yang kita tadi lihat ada G0, G1, G2 ya. Nah, G0 itu contohnya sel kulit ya, sama sel gastrointestinal usus ya. Biasanya itu membelah terus-menerus, itu terus berada di siklus sel ya. Dia nggak masuk ke fase G0, dia terus membelah. Kemudian kalau sel stabil seperti sel hati atau hepatosit itu dia dalam keadaan diam, nggak membelah ya. Tetapi ketika misalnya ada luka atau cedera ya, dia bisa balik lagi ke fase G1. Ya, artinya ada faktor pertumbuhan yang keluar karena ada rangsangan cedera itu ya. Jadi dia masuk ke G1 lagi untuk memperbaiki dirinya ya, regenerasi atau memperbaiki dirinya. Kemudian ada sel permanen itu kayak sel saraf sama sel otot jantung atau sel darah merah yang sudah itu tua ya. Kemudian dia nggak membelah lagi ya, dia nggak regenerasi, jadi dia berada di fase G0 selamanya. Ya sebelum masuk ini kita video dulu aja ya, biar enak.
Sampai sini sudah paham? Sudah paham kan? Paham nggak? Jadi tadi ada namanya titik pemeriksaan di mana aja? G1, G2 sama mitosis ya di metafase ya. Kemudian di G1 yang berperan siklinnya sama CDK-nya apa aja? Siklin D masih ada ya. Siklin D sama CDK 4 sama CDK 6. Kemudian ada siklin E, CDK 2. Nah, jadi itu namanya protein yang berperan ya. Nah, nanti ada juga protein yang penghambat, CDKI. CDKI itu tadi ada P21, P27 ya. Dia tuh saling mengikat lah. Pokoknya kalau dia ngikat misalnya ke siklin E CDK2, siklin E CDK2-nya eh, tidak aktif gitu ya. Nah, nanti ada saatnya ketika kalau dia diikat itu berarti ada sinyal, oh ini nih nandain kalau ada DNA yang rusak. Jadi nggak boleh diterusin, diperbaiki dulu. Jadi ada sistem itu dalam tubuh kita ya. Ada sistem kontrolnya, ada perbaikannya ya. Nah, kalau misalnya udah benar yang rusak tadi ya, udah direparasi ya. Nanti yang CDK inhibitornya itu yang P21 P27-nya lepas, berkurang ya. Berkurang kadarnya sehingga dia tidak mengikat lagi yang siklin E sama CDK2. Sehingga siklin E CDK2-nya aktif ya. Nanti dia berikatan sama siklin D CDK46. Nah, ketika mereka berikatan jadi kompleks gitu dia memfosforilasi PRB, protein retinoblastoma. Nah, protein retinoblastoma tadi kalau dia aktif dia mengikat E2F. E2F itu faktor transkripsi protein yang ngasih tahu kalau ini harus transkripsi nih DNA-nya gitu ya. Tapi kalau PRB-nya aktif, E2F-nya dihambat, jadi dia nggak bisa transkripsi gitu ya. Nah, kalau yang nggak ada lagi sinyal-sinyal negatif, siklin E sama siklin D itu yang jadi kompleks ikatan, dia akan memfosforilasi PRB, menghilangkan PRB sehingga PRB-nya hilang sehingga dia tidak mengikat E2F. Jadi E2F-nya yang aktif. Kalau dia aktif berarti boleh transkripsi, masuklah ke fase sintesis ya. Tuh. Sebenarnya siklin ini banyak ya nanti. Pas di fase S, siklinnya beda lagi ya. Siklin A sama CDK 2. Yaitu dia eh, melancarkan proses replikasi DNA ya. Udah selesai masuk ke fase G2.
Udah ya tadi videonya ya. Selesai jadi pembahasannya kita. Langsung kuis. Udah ngerti kan? Jadi eh, memang banyak namanya juga kontrol molekuler. Jadi akan ketemu banyak nama-nama faktor protein ya. Faktor gen atau protein ya sama ya itu. Jadi itu tuh nggak usah dihafal bener ya. Cuma tahu aja paham aja gitu ya. Karena nanti apalagi pelajaran nanti sama dokter Ahmad ya banyak itu yang faktor-faktor gen itu ya. Yang penting paham aja ya. Jadi tadi ini tadi sudah ya di G1 nggak jalan. Kita ulang lagi ya. Jadi fase G1 tadi di diagramnya ya kita lihat lagi kalau fase ini merupakan fase yang terpanjang dan paling bervariasi. Jadi sudah pembelahan, ketika sudah terjadi pembelahan ya, melalui sitokinesis ada sel baru yang lahir ya. Nanti mereka awalnya kecil, nanti akan tumbuh seperti ukuran sebelumnya, ukuran optimal ya, yang seperti induk ya. Nah, pada fase ini akan ada banyak hal yang terjadi ya. Nah, dalam perkembangan siklus sel, banyak kegiatan yang terlibat dalam perkembangan siklus sel itu ditekan sehingga sel tidak dapat memulai proliferasi lagi. Nah, sistem kontrol represif ini disebut restriction point tadi, titik restriksi ya. Nah, kenapa itu titik restriksi? Jadi ada pos pemeriksaan. Jadi kalau misalnya ada sinyal misalnya ini nutrisinya buruk atau selnya menerima stimulus anti proliferatif ya, atau ada kerusakan gitu ya, maka siklus tidak akan berlanjut ke S, fase sintesis. Jadi dia akan berhenti di fase G1 dan balik ke fase G0. Ya, dia tidak membelah. Nah, dia tidak membelah itu bisa dia berhenti sama sekali, apoptosis ya, mati, atau dia bisa diperbaiki dulu, baru kalau dia sudah diperbaiki bisa balik lagi membelah ya. Nah, ini jika menerima sinyal positif, artinya ini nggak ada kerusakan nih, bagus semua. Satpamnya bilang, oh oke, boleh nih ngelewatin fase G1 masuk ke fase S ya. Jadi dia boleh melakukan transkripsi. Nah, pada kanker, orang yang kanker atau sel kanker, nah sering mengalami mutasi atau cacat pada titik restriksi ini. Mutasi pada gen-gen yang tadi. Sehingga yang harusnya dia apa? Misalnya stop gitu ya. Nggak boleh nih. Dia terus aja membelah gitu ya. Jadi makanya banyak terus selnya. Jadilah dia kanker gitu ya. Nah, fase G0 dan kontrol pertumbuhan. Balik ke G0 dulu. Sebagian besar sel organisme multisel berdiferensiasi untuk melakukan fungsi khusus dan tidak lagi membelah. Nah, itu namanya G0 ya. Keluar dari mitosis terakhir. Tapi tidak semuanya permanen ya. Ada tadi yang ada sel hepatosit dia bisa balik ke G1 kalau ada kerusakan ya. Jadi dia bisa memperbaiki atau regenerasi kalau sel hati itu ya. Kemudian fase S atau sintesis ini adalah fase di mana terjadi proses replikasi DNA ya. Ingat aja S sintesis. Jadi ada proses replikasi DNA. Sel diploid yang berproliferasi mereplikasi DNA satu kali dan hanya untuk sekali setiap siklus. Jadi ada origin of replication disiapkan untuk replikasi dengan pembentukan kompleks pra-replikasi selama G1. Nah, selama proses replikasi, duplikasi molekul DNA ya, itu namanya sister chromatid menjadi terikat satu sama lain oleh kompleks protein yang kohesin.
Ya, ada gambarnya nanti. Pasangan sister kromatid berperan penting untuk segregasi dalam mitosis. Segregasi maksudnya pemisahan saat mitosis ya. Kemudian fase G2. G2 ini cukup singkat ya, di mana kunci aktivitas enzimatik akan memicu masuknya ke tahap mitosis ya. Nah, kemudian pada fase ini kromatin dan sitoskeleton disiapkan untuk perubahan struktural yang akan terjadi selama mitosis. Jadi kemarin belajar ya, ada sitoskeleton. Jadi saat mitosis sitoskeletonnya disiapkan untuk dia membentuk spindle mitosis ya. Nah, jika ada DNA yang rusak pada selama G2, maka ada sistem checkpoint lagi di situ ya, yang akan mengaktifkan respon dan menunda masuknya sel ke fase mitosis. Jadi dia kalau ada kerusakan, posnya itu ngasih tahu ini nggak boleh lanjut ke mitosis, harus diperbaiki dulu. Kalau sudah diperbaiki, baru dia boleh masuk ke mitosis, boleh membelah. Nah, fase mitosis, kromosom dan sitoplasma itu membelah menjadi dua, dibagi atau dipartisi menjadi dua. Nah, mitosis kita tahu ada profase, ya, metafase, anafase, telofase. Profase itu tandanya ada kondensasi kromosom. Ya, kondensasi kromosom dan merupakan bagian akhir dari fase J2. Duplikat sentrosom, ya, sentriol dan bahan perisentriol itu saling berpisah dan keduanya membentuk kutub mitotik spindle ya, spindle mitotik benang mitosis itu ya. Kemudian ada masuk ke prometafase. Nah, ini dimulai ketika membran inti rusak. Ya. Dan kromosom itu mulai menempel secara acak ke mikrotubulus. Ya, tadi mikrotubulusnya memanjang dari dua kutub mitotik spindle. Masing-masing kinetokor pada sister kromatid menempel ke mikrotubulus dari kutub spindle yang berlawanan. Nah, pasangan kromatid bergerak menuju ke bagian tengah antara kutub. Nah, kalau sudah ke tengah semua, ya kromosomnya terpasang dengan benar, sudah berada di tengah, ini baru dinamakan metafase. Ya, kalau prometafase dia baru menuju ke tengah, ya. Nah, akhir dari mitosis, ya, mulailah masuk ke fase anafase, di mana terjadi pemisahan dua sister kromatid tadi ya, ke masing-masing kutub yang berlawanan. Kemudian masuk ke telofase, kromatid sudah masing-masing menuju ke kutub spindle atau gelendong ya. Kemudian membran inti terbentuk kembali pada permukaan kromatin. Nah, ini masuklah telofase ya. Setelah itu nanti setelah telofase nanti terjadilah sitokinesis, pemisahan kedua sel anakan, ductor sel ya. Jadi terjadi ada cincin kontraktil aktin dan miosin berkumpul sebagai sabuk melingkar pada bagian tengah korteks antara kutub gelendong dan menyempitkan ekuator sel. Nah ya ini ya, nah, ini gambar G2 dari interfase ya. Ini kita lihat ya, ini sel ya, ini nukleus ya, ini nukleolus. Kromosomnya ini sedang diduplikasi kan, dari tadi sudah diduplikasi, dia belum terkondensasi, uncondens ya, masih uncondens. Nah, kemudian sentrosomnya itu ini mulai bersiap untuk berpisah ke kutub berlawanan ya. Sentrosom dengan pasangan sentriol. Nah, kemudian ini interfase, kemudian profase. Kedua sentriolnya itu berpisah ya. Kemudian membentuk mitotik spindle ya. Nah, kemudian kromosomnya ini mulai memadat ya. Inilah namanya kromosom tuh ini ya. Mulai memadat, dia mulai menyatu. Mulai ber gitu ya.
di sentromernya. Ini sentromer bagian tengah. Kemudian di prometafase, ya, prometafase udah menempel pada mikrotubulus, kromosomnya menuju ke tengah, ya. Metafase dia sudah berada di tengah, ya. Kemudian anafase dia menuju ke kutub masing-masing berpisah, ya, dokter selnya. Lalu telofase dia mulai memisahkan selnya, sitokinesis, pemisahan sitoplasmanya, membrannya, ya. Oke. Nah, itu pada hewan, ya. Kalau pada tumbuhan ini walaupun tidak terlihat ini profase, ya. Kromosomnya mulai terkondens, ya. Nukleolusnya mulai hilang, disappear, ya. Kemudian walau tidak terlihat jelas di mikrograf, ya, mitotik spindle-nya mulai terpasang, mulai membentuk. Lalu pada prometafase, ini nanti kalian belajar di praktikum mitosis akar bawang. Ini. Tapi kalau tentang pembelahannya itu Ibu Septi, ya, siklus sel. Prometafase, ya. Nah, ini. Kromosomnya mulai terlihat, mulai memadat, ya. Masing-masing terdiri dari two line, ya, identical sister chromatid. Membran inti mulai memudar. Kemudian metafase dia udah berada di tengah, spindle-nya sudah komplit, ya. Kromosom sudah terpasang pas di mikrotubulus pada kinetokor masing-masing, ya, pada plate metafase plate. Kemudian anafase dia mulai menuju, kromatid mulai menuju ke kutub masing-masing, ya. Oke, kemudian telofase dia udah berpisah tuh selnya, ya. Sudah membelah sitoplasmanya menjadi dua. Oke. Tuh, ya. Nah, ini diagram lagi, tapi diagramnya lebih lengkap, ya, dengan waktu yang dibutuhkan dari masing-masing fase. Ya, ini kita lihat ini ada fase G0, ya. Ini contohnya tadi sel saraf, miosit jantung. Nah, kalau G1 ini dia mulai pertumbuhan, ya. Growth in mass, ukuran mungkin bertambah. Terus ada titik restriksi di sini, ya. Kalau lingkungannya baik, nutrisi baik, tidak ada kerusakan apapun, ya, dia lanjut ke sintesis, ya. Setelah sintesis, ini juga diperiksa sebenarnya di sini ada cek apakah ada kerusakan DNA, apakah ada kekacauan atau gangguan pada garpu replikasi. Dan masuk ke G2, lalu di sini ada cek lagi apakah ada DNA yang tidak terduplikasi, ya, terus mitosis. Nah, mitosis ini dicek apakah kromosomnya udah menempel semua pada mitotik spindle, ya, baru dia sitokinesis. Nah, waktu yang diperlukan di sini dilihat, ya, yang paling lama itu G1 kurang lebih 10 jam. Ini perkiraan, ya. Sintesis 7,5 jam. G2 3,5 jam. Yang paling cepat mitosis itu 1 jam. Jadi total 22 jam, ya. Ini pada sel kultur. Nah, masuk ke bagian checkpoint, ya. Dalam siklus sel terdapat mekanisme pengawasan prima untuk mengenali adanya kerusakan DNA atau kromosom, namanya checkpoint atau pos pemeriksaan, ya. Ada macam-macam, ya. Ada checkpoint di G1 ke S. Ini memantau integritas DNA sebelum secara permanen berkomitmen untuk melakukan replikasi, ya. Kemudian dalam siklus sel ada restriksi juga pada G2 ke mitosis. Ini memastikan bahwa replikasi genetik telah akurat sebelum benar-benar dia membelah, ya. Nah, ketika ada sinyal sel ini mendeteksi adanya penyimpangan DNA, aktivitas checkpoint itu aktif, dia mulai memberikan sinyal stop. Ini ditunda dulu perkembangan siklusnya dan harus diperbaiki. Jadi memicu mekanisme perbaikan DNA. Jadi tubuh kita ada program sendiri dia untuk memperbaiki dirinya, ya. Nah,
Jika kekacauan atau kerusakan genetik itu terlalu parah untuk diperbaiki, nggak bisa lagi nih. Sel akan menjalani apoptosis. Nah, tahu nggak apoptosis apa? Kematian sel. Kematian sel yang bagaimana? Terprogram ya, bunuh diri ya, harakiri ya. Artinya dia mematikan dirinya untuk menyelamatkan sel-sel lain yang masih hidup. Artinya apoptosis dia kematian selnya itu tidak memicu peradangan sel, tidak mempengaruhi sel lainnya. Itu untuk menyelamatkan sel ya. Beda sama nekrosis. Ya. Sebagai alternatif mereka dapat memasuki keadaan non replikasi yang disebut senescent, terutama melalui P53 dependent mechanism ya. Nah, ini ya. Sama lah kayak tadi ya. Ya, G1, G0, G1 ya, group in mass, kemudian chromosome duplication preterisi di sini. Cek kerusakan DNA ya. S fase sintesis. G2 kerusakan atau DNA yang tidak terduplikasi, mitosis dan sebagainya ya. Nah, kontrol perkembangan siklus sel. Checkpoint adalah sirkuit biokimia yang mendeteksi rangsangan eksternal atau internal dan mengirimkan sinyal yang sesuai ke dalam sistem siklus sel. Nah, restriction point pada fase G1 adalah jaringan kontrol yang mengintegrasikan keadaan fisiologi sel dengan lingkungan. Sel harus menerima rangsangan pertumbuhan yang tepat ya untuk maju melewati titik ini di fase G1. Nah, kalau dia tidak ada tidak berada pada lingkungan atau nutrisinya tidak baik, dia akan seharusnya dia masuk ke G0 atau bunuh diri dengan apoptosis. Tapi kalau ada kerusakan, artinya tadi misalnya mutasi pada faktor-faktor atau gen atau protein yang tadi macam-macam itu ya, siklin CDK itu dia bisa terus membelah ya, padahal dia tuh nggak boleh. Nah, itu nggak boleh terjadi ya. Nah, checkpoint kerusakan DNA di G2, ini jika kerusakan terdeteksi, respon kerusakan DNA memulai kaskade. Kaskade itu rantai ya, saling saling apa sih? Ya, rantai peristiwa lah, kaskade peristiwa. Jadi dia mempengaruhi ada ada langkah-langkah berikutnya gitu ya sampai terjadi yang diinginkan. Kaskade peristiwa yang menghambat perkembangan siklus sel dan juga dapat memicu kematian sel melalui apoptosis. Nah, masalah yang terjadi di G2 ini biasanya antara lain DNA beruntai tunggal ya. Nah, responnya dia harus menstabilkan garpu replikasi yang macet atau rusak sehingga dapat diperbaiki. Respon kerusakan DNA mengatur perkembangan siklus sel dalam jalur 3 tingkat ya. Sensor pertama mendeteksi kerusakan DNA ya. Sensor ini akan mengaktifkan transducer. Transducer itu mencakup protein kinase dan aktivator transkripsi. Nanti transducernya bekerja pada efektor memblokir perkembangan siklus sel dan juga memenuhi fungsi lainnya ya. Nah, dua protein kinase utama itu ada ATM sama ATR. Ini terletak di awal jalur dan juga dapat bertindak sebagai sensor kerusakan DNA. Nah, di sini ya, ini contohnya. Nah, misalnya ini ada kerusakan DNA ya, kerusakan DNA. Nah, ini misalnya ada masalah pada garpu replikasi ya. Sini. Ini contoh stres atau kerusakan yang genotoxic stress. Nah, nanti kalau ada kerusakan kayak ini ada sensor yang muncul. Tadi ATM sama ATR tadi ya. TM apa? Ataxia telangiectasia mutated ya. Kok usah dihafal ya. TM sama ATR ya. Nah, kemudian sensornya ini akan mengaktifkan dua kinase transducer ya. CHK1, CHK2 kinase. Nah, dan juga ada P53 ini sering muncul ini P53 faktor transkripsi P53. Nah, ini apa fungsinya? Dia akan menginduksi cohort gen yang menghentikan perkembangan siklus sel ya dengan menghambat kinase yang bergantung pada siklin serta gen yang memicu kematian sel secara apoptosis. Jadi ini fungsinya nanti dia apakah diputuskan kalau dia sudah terlalu
parah kerusakannya, dia akan diapoptosis. Apakah dia diistirahatkan masuk ke G0, apakah diperbaiki ya. Tergantung nanti ya keadaannya, responnya ya. Nah, kemudian ini yang di checkpoint yang di mitosis. Checkpoint pada mitosis ini menunda timbulnya segregasi atau pemisahan kromosom. Dia nggak boleh berpisah dulu kromosomnya sampai semua kromosomnya itu benar-benar melekat pada gelendong mitosis atau spindle mitotik. Ini ya. Ini G1 mitosis checkpoint. Nah, ini. Nih, kalau dia tidak ada go ahead sinyal atau sinyal positif untuk meneruskan, maka dia balik ke G0, diistirahatkan. Kalau ada sinyal positif, dia akan terus ke S, dari G1 ke S. Di M, ini G1 checkpoint, ini di M checkpoint, di sini ya. Ini di prometafasanya. Kalau kromosomnya tidak semua tertancap atau melekat pada spindle fibers, maka akan menerima sinyal stop. Dia nggak boleh membelah, berpisah, ya. Tetapi kalau di sini seluruh kromosomnya sudah terattach ya, sudah melekat pada spindle fiber, barulah ada sinyal positif. Dia boleh misalnya masuk ke anafase ya. Nah, barulah kita mengenal ini siklin dependent kinase, CDKS, dan CDK inhibitor, ya, penghambat dalam mengatur siklus sel. Jadi siklus sel itu pasti ada aktivator sama inhibitor. Aktivator yang melancarkan ya, melancarkan aktivitasnya gitu lah ya. Inhibitor penghambat. Nah, perkembangan siklus sel didorong oleh protein yang disebut siklin ya. Tadi banyak ya siklin. Karena sifatnya ini siklik dalam produksi dan degradasinya. Dan ada juga selain siklin ada enzim yang terkait siklin, makanya dinamakan siklin dependent kinase siklin. Jadi kinasenya terikat sama siklin ya. CDK memperoleh kemampuan untuk memfosforilasi substrat protein atau namanya aktivitas kinase melalui pembentukan kompleks dengan siklin yang relevan ya. Nah, bahasanya ini nanti bikin pusing. Pengawasan checkpoint siklus sel merupakan tugas. Nah, ini pengawasan ini ya, nanti yang di pos itu ada peran dari CDK inhibitor dalam membentuk modulasi CDK cyclin complex activity. Jadi kita harus tahu dulu, ada beberapa jenis CDK inhibitor. Tadi di video ya, ada namanya P21 ya, P27, ya, ini nama lainnya nih CDKN1A. Pusing nggak kalau mau diingat? Ingat aja P21, P27, P57 ini satu famili ya. Dia menghambat banyak CDK. Nah, selain ini ada juga protein keluarga ya, ada keluarga cemara, keluarga lainnya ya, yang mempunyai efek selektif, artinya dia hanya pada siklin CDK4 sama siklin CDK6. Itu proteinnya, inhibitornya P15, P16, P18, P19. Protein checkpoint CDKI yang rusak, ya. Nah, kalau ini rusak atau bermutasi, otomatis dia nggak kerja nih inhibitornya kan. Jadi kalau ada DNA yang rusak membelah, dia akan terus membelah selnya, ya, menghasilkan sel yang bermutasi dan berpotensi menjadi tumor ganas. Nah, ya ini tadi ya. Yang di G1 ke S, siklinnya adalah siklin D sama CDK 4, siklin D CDK 6, siklin E CDK 2. Tugasnya apa? Dia memfosforilasi protein retinoblastoma ya. Ingat ya. Siklin A di fase S ya, yang berperan pada
proses replikasi ya pada fase sintesis itu siklin A CDK2, siklin A CDK1 ya. Di fase G2 ke mitosis, siklin yang berperan adalah siklin B CDK1. Ya. Ingat, kemudian inhibitor yang menghambat hanya siklin D CDK4 dan siklin D CDK6 itu P15, 16, 18, 19. Sedangkan yang P21, P27 dia bisa menghambat semua CDK ini ya. Oke. Nah, gambarnya biar lebih mudah. Mudah nggak? Enak nggak bacanya? Enak. Emang makanan enak. Nah ya, ini ya. Ini rangkuman dari ini nih. Ya, bisa lihat gambar ini aja. Jadi di G1 tadi, apa tadi CDK-nya? Ini kan, CDK4, siklin D CDK 6. Ini di G1. Inhibitornya ini khusus di CDK 4, 6 sama siklin D itu adalah inhibitornya P16, 15, 18, 19 ya. Fungsinya dia memfosforilasi PRB ini ya. Sehingga E2F-nya diaktifkan sehingga dia bisa masuk ke S untuk transkripsi di fase sintesis. Nah, di fase sintesis siklin A CDK2 ya sama siklin A CDK1. Inhibitornya yang ini P21, P27, P57. Ini bisa semua ya. Menginhibisi CDK sama siklin yang banyak. Ya. Tapi kalau yang siklin D CDK46 ini P16, 15, 18, 19 aja ya. Sama yang tadi di G1 ada CDK2 sama siklin E. Ya. Nah, kemudian di G2 yang di transisi G2 ke mitosis itu siklin B sama CDK1. Inhibitornya sama ya, yaitu yang semua CDK itu P21, P27, P57 ya. Oke. Jadi ini penjelasan dari ini gambar ini. Oke, nangkep dulu nggak ini? Udah paham ya? Paham ya? Oke. Kemudian ini selesai jam berapa? 9, 10. 40 menit lagi ya. Kita mengenali dulu protein retinoblastoma pada fase transisi G1 ke S, sintesis. Jadi PRB adalah regulator proliferasi, regulator negatif utama dari transisi siklus sel G1 ke S. Secara langsung atau tidak langsung dinonaktifkan pada sebagian besar kanker ya. Jadi kalau ada bisa juga kanker itu disebabkan oleh gangguan pada protein ini atau mutasi pada protein ini. Kadar CDK siklin D CDK46 dan siklin E CDK2 yang tinggi bisa menyebabkan hiperfosforilasi dan penghambatan protein retinoblastoma, melepaskan faktor transkripsi E2F, mendorong ekspresi gen ke fase sintesis. Nah, ya gambarnya ya. Ini yang di video tadi. Ada yang bisa jelaskan diagram ini? Ada yang bisa bantu jelaskan diagram ini? Siapa bisa bantu jelasin?
Siapa bisa bantu jelasin? Oh, kayak yang video tadi nih. Ada yang bisa? Ada yang mau bersedia? Apa? Salah nggak apa-apa, kan belajar. Misalnya itu gambar yang kiri ya. Misalnya ada itu muncul group inhibitor yaitu TGF beta ya, P53 atau yang lainnya. Itu muncul biasanya karena ada misalnya kerusakan atau apa. Pasti ada inhibitor itu faktor penghambat pertumbuhan itu muncul pasti karena ada kerusakan atau mutasi atau segala macam gitu ya. Nah, kalau dia muncul, dia akan menstimulasi CDK inhibitor. Tadi CDK inhibitor apa aja? P21, P27 ya. Ya, ada P15, 16. Nah, khusus di ini yang G1 ya. G1 tadi CDK 46 siklin D, CDK2 siklin E. Nah, khusus CDK ini kan yang P16 tadi ya. P16, P15, 16, 18 ya. Nah, jadi kalau ada faktor penghambat pertumbuhan itu pasti ada sinyal negatif, maka kadar CDK inhibitor itu akan tinggi. Ketika kadar CDK inhibitor tinggi, dia akan menginaktivasi kompleks siklin tadi, siklin D, CDK46 sama siklin E, CDK2. Kalau siklin yang ini tidak aktif, maka protein retinoblastomanya tidak terfosforilasi atau hypophosphorylated sehingga dia tetap akan mengikat E2F-nya. E2F-nya diikat berarti dia tidak aktif. Kalau dia tidak aktif, dia tidak bisa mengaktifkan yang itu histone metil transferase, histone deacetylase sehingga tidak ada proses transkripsi gen. Tidak ada fase sintesis. Dia tidak masuk ke fase S. Itu ya. Nah, kalau yang gambar kanan itu sinyal positif, artinya tidak ada sinyal negatif atau faktor penghambat pertumbuhan yang muncul. Ya, berarti normal itu ya, nggak ada kerusakan, berarti faktor penghambat pertumbuhannya tidak muncul, berarti hanya faktor pertumbuhan. Jadi dia mengaktifasi, artinya kadar CDK inhibitornya pasti tidak dimunculkan kan, rendah ya. Kalau dia rendah berarti yang aktif itu siklinnya ya, siklin D CDK46 sama siklin E CDK2. Nah, kalau itu aktif dia kompleks berikatan menjadi kompleks yang lebih rumit gitu ya. Maka dia akan menghiperfosforilasi RB, protein RB. Kalau dia protein RB-nya terfosforilasi berarti dia akan melepaskan atau tidak terikat sama E2F. E2F-nya jadi aktif ya. Paham? Kalau E2F-nya aktif itu kan faktor ya, protein yang ngasih sinyal oke ini harus direplikasi. Jadi E2F-nya aktif boleh masuk ke fase S artinya selnya boleh direplikasi DNA-nya. Ya? Ya? Iya enggak? Ya, Bu. Cik Ibala. Ini banyak dari Palembang atau ada dari luar kota? Yang dari Palembang mana aja? Enggak begitu banyak ya? Banyak dari mana? Apa? Palembang. Yang dari luar dari mana aja? Apa? Padang ada. Padang. Apa? Medan ya. Magelang ada dari Jawa ya. Ada dari Bandung, Jakarta. Banyak ya. Nah, mantap lah. Ah, ini
tabelnya ya untuk mempermudah pemahaman aja tabel ini ya. Jadi ini ada cell cycle komponen ya. CDK4, siklin D. Nah, itu fungsinya apa ya? Ya, itu bisa dibaca di situ untuk mempermudah pemahaman kalian ya. Kemudian ada yang inhibitornya, kemudian ada RB, ada P53. Nah, P53 ini tumor suppressor ya. Dia bekerja dengan melalui P21 untuk ngasih tahu ini sel harus diistirahatkan aja ya. Dan bisa juga dia menginduksi terjadinya apoptosis dengan mengeluarkan faktor transkripsi pro-apoptosis seperti gen BAX ya. Oke, masuk ke maturation promoting factor. Fase promoting factor pada fase G2. Ini kita masuk ke fase G2. Nah, puncak aktivitas MPF atau maturation promoting factor sesuai dengan puncak konsentrasi dari siklin. Tingkat siklin meningkat selama fase sintesis dan G2 dan kemudian turun tiba-tiba selama fase mitosis. MPF memicu sel masuk ke fase mitosis melewati checkpoint G2. Ketika siklin yang terakumulasi selama fase G2 berasosiasi dengan molekul CDK, ya, kompleks MPF yang dihasilkan itu akan aktif memfosforilasi berbagai protein sehingga terjadi mitosis. MPF bertindak baik secara langsung sebagai kinase, jadi dia bisa sebagai kinase ataupun secara tidak langsung dia bisa mengaktifkan kinase yang lainnya, ya. Nah, MPF juga dikatakan bisa berkontribusi pada peristiwa molekuler yang diperlukan untuk kondensasi kromosom dan pembentukan spindle selama profase. Nah, ini ya. Ini diagram ini ya. Ini tingkat yang ungu tingkat konsentrasi dari siklin. Yang kuning aktivitas MPF. Nah, bisa dilihat di sini pada fase mitosis konsentrasi MPF ini akan meningkat. Nah, tapi dia ketika masuk G1 dia mulai turun. Mulai G2 dia akan mulai meningkat, tetapi puncaknya pada mitosis lah lagi seperti itu ya. Nah, ini sintesis siklin dimulai pada fase akhir dari fase S dan berlanjut ke G2. G2 ini sintesis siklin. Jadi karena dia terproteksi, terlindungi dari degradasi pada fase S ke G2 sehingga terakumulasi. Jadi dia mulai meningkat di sini, tapi belum puncak. Ya. Nah, ini yang ungu ini siklinnya, ini CDK-nya. Ya. Kemudian yang kedua, siklin mulai bergabung dengan CDK, memproduksi MPF. Artinya dia menjadi MPF, maturation promoting factor, jadi kompleks. Ya kayak ini ya, gabungan. Ketika kadar MPF itu sudah cukup terakumulasi, ya, maka sel akan melewati fase G2 dan dia akan memulai mitosis. Nah, MPF mempromosikan atau memulai mitosis dengan memfosforilasi banyak protein. Makanya dia pada fase mitosis dia puncaknya tertinggi. Oke. Nah, selama anafase jadi sudah di anafase, siklinnya itu mulai terdegradasi, dihancurkan pada fase M itu ya. Sehingga sel masuk ke fase G1
Ya. Di fase G1 penghancuran siklin dan komponen CDK sama MPF mulai di apa dibangun lagi di nggak pakai mikrofon. Nah, masuk ke peran penghancuran protein pada kontrol siklus sel. Ya. Slide 39 dari 57. Ya. Ya. Selama mitosis, CDK1 siklin B aktif memfosforilasi substrat kunci yang mengarah ke pemisahan sister kromatid pada gelendong mitosis. Setelah kromatid dipisahkan, ya, sel harus kembali ke keadaan dengan tingkat aktivitas CDK yang rendah. Nah, kenapa harus rendah? Supaya terjadi kembali perakitan membran inti, pembongkaran spindle, dan sitokinesis dapat terjadi. Keluar dari mitosis membutuhkan inaktivasi CDK oleh, ada lagi nih, faktor ubiquitin directed proteolytic machinery. Ya. Penghancuran siklin tipe A dan B menonaktifkan CDK1 dan 2. Hal ini memungkinkan PP1, PP2A, B55 ya, fosfatase dan lainnya membalikkan aksi CDKS dan mengakhiri mitosis. Nah, ubiquitination juga mengarahkan proteolysis protein disebut sekurin ya, yang mengatur permulaan pemisahan kromatid pada anafase. Penghancuran siklin yang dimediasi ubiquitin melibatkan kaskade 3 enzim, yaitu enzim E1, E2, E3. Ya. Kompleks multi-enzim ini berfungsi untuk pembuangan sampah sitoplasma, menghancurkan protein target menjadi peptida pendek, dan mengembalikannya ke monomer ubiquitin untuk digunakan kembali ke putaran degradasi protein selanjutnya. Peran awalnya untuk pembuangan protein yang rusak dari sitoplasma, namun ternyata ya dikenal sekarang sebagai faktor sentral dalam kontrol siklus sel. Ini mekanisme ubiquitin. Nah, protein ligase E3 mengatur proteolisis siklin yang disebut anafase promoting complex atau siklosom. APC ya. Tadi ada juga ya di video ya. APC ini tidak aktif selama fase S dan G2. Nah, fosforilasi oleh CDK1 siklin B dan pengikatan koaktivator protein CDC20 ini akan mengaktifkan APC pada awal mitosis, kemudian memicu transisi dari metafase ke anafase. Nah, tadi kan di mitosis ada checkpoint untuk meriksa spindle mitosis ya, apakah kromosom sudah menempel semua. Spindle assembly checkpoint mengatur APC CC2 CCDC20 selama mitosis, menjaganya tetap tidak aktif sampai semua kinetokor melekat secara produktif ke gelendong mikrotubulus. Efektor checkpoint ya adalah kompleks checkpoint mitosis yang pembentukannya dipicu oleh kinetokor yang tidak terikat. Kompleks ini menghambat APC CCDC20 sehingga dia bertindak sebagai substrat kompetitif. Sehingga hasilnya siklin B dan sekurin stabil sampai titik checkpoint ya. Beberapa substrat termasuk siklin A berikatan langsung ke APC tanpa CDC20. Mungkin ini salah ya.
sehingga ditandai untuk degradasi bahkan saat checkpoint aktif. Peran anafase promoting complex siklosom pada transisi metafase ke anafase. Nah, pemisahan sister kromat ini merupakan peristiwa paling dramatis ya kalau dari sini. Dua bentuk APC siklosom memicu transisi dari metafase ke anafase dengan menurunkan protein kunci. Nah, tadi APC-nya menakdirkan siklin B untuk dihancurkan sehingga aktivitas CDK menurun. Penurunan aktivitas CDK memungkinkan aktivasi APC ya CCDH1 karena CDH1 terfosforilasi oleh CDK1 kinase tidak dapat berikatan dengan APC. APC CCDH1 menargetkan polipeptid yang penghancurannya oleh proteasom diperlukan agar sel dapat keluar dari mitosis dan masuk ke interfase. Nah, pada fase G1 APC CCDH1 ini tersisa ya. Ini untuk origin of DNA replication. Ya. Ini gambarnya ya. Ini pada anafase A, anafase B. Kromatid mendekati kutub. APC CDC20 yang aktif. Ya, ketika sudah mulai migrate spindle pool-nya yang aktif APC CDH1 ya. Ya, bisa dilihat lagi di gambar ini ya. Nah, ini gambaran semuanya tadi dari awal. Perubahan sitoplasma selama siklus sel. Nah, ini pada early mitosis, pada awal mitosis. Yang memuncak adalah CDK2 siklin A ini pada profasenya ya. Diikuti oleh CDK1 siklin B. Saat membran intinya rusak, APC CDC20 mulai menghancurkan siklin A. Tetapi spindle checkpoint menghambat penghancuran substrat lainnya ya. Ketika kromosom terakhir sudah menempel dengan benar pada gelendong mikrotubulus, checkpoint terlewati. Sehingga APC CDC20 mulai menurunkan kadar siklin B-nya. Jadi yang A tadi sudah rusak, yang B-nya juga dihancurkan juga sama sekurin. Yaitu penghambat protease kunci yang disebut separase. Sehingga degradasi berlanjut sepanjang metafase. Ya, degradasi apa dari CDK siklin ya. Kemudian pada anafase dan akhir mitosis. Ketika tingkat sekurin turun di bawah ambang kritis, ya separase aktif memecah komponen kunci cincin kohesin sehingga terjadi pemisahan sister kromatid. Nah, di sini penghancuran siklin berlanjut sepanjang anafase telepase dan terjadi penurunan kadar CDK1 sehingga terbentuk atau teraktiflah APC CCDH1. Nah, sehingga yang CDC20-nya dihancurkan dengan siklin tipe B. Nah, ini jadi pada fase ini APCCDH1 yang aktif ya. Nah, di fase G1 APCCDH1 dan CDK inhibitor dari CKI dan keluarga INK4 bekerja untuk menghambat aktivitas CDK. Kenapa dia rendah? Ini supaya terjadi sitokinesis, pembongkaran gelendong, dekondensasi kromosom, perakitan ulang membran inti, pengaktifan kembali transkripsi, ya, perakitan kembali aparatus Golgi, dan perakitan kompleks pre-replikasi pada kromosom. Terus transisi fase G1 ke S,
ini akan meningkat siklin E ya. Jika kadarnya tinggi ya siklin E CDK2 maka dia mungkin bisa melewati check point sehingga masuk ke fase S. Fosforilasi CDK menargetkan CDK peptida CK inhibitor untuk dihancurkan oleh SCF sehingga CDK2 menjadi aktif. Nah, APC CCD1 dinonaktifkan oleh MI1 ya. Fase SG2, aktivitas CDK tetap tinggi sepanjang sisa siklus sel. SCF berlanjut menurunkan protein target melalui fosforilasi CDK ya. Nah, di sini APC tetap tidak aktif memungkinkan siklin mitosis terakumulasi sehingga akhirnya masuk ke fase mitosis ya. Nah, ini rangkuman semua protein atau faktor atau gen yang terlibat dalam siklus sel ya. Nama kinasenya, siklin yang berpasangannya ya, sama fungsinya ya. Ini CDK2 sama siklin A apa nih? Ya, B1 cek. Kemudian CDK2 siklin AE men-trigger G1 ke S. Ya, ini CDK46 D1 D3 banyak ya. Nah, ini yang tadi itu yang CDK sama siklinnya, ini siklin inhibitor CKI dan fungsinya. Kemudian enzim-enzim yang terlibat. Oke. 54. Sudah paham? Paham ya? Insya Allah. Siapa yang bisa mengulangi semuanya? Bisa ngulangin? Gak apa-apa salah. Gak apa-apa. Kan belajar.